Ya. Baik, hari ini kita mulai Zoom tentang koordinasi dan pembinaan perpustakaan. Zoom hari ini merupakan Zoom yang ketiga di minggu kedua. Mungkin bisa dari sekolah mana saja nggak yang sudah hadir hari ini? Hari ini sebenarnya dari Kecamatan Rejotangan dan Kecamatan Kalidawir. Tapi untuk selain dua kecamatan tersebut yang mungkin kemarin belum sempat mengikuti Zoom, bisa bergabung di Zoom hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang sosialisasi lomba perpustakaan. Lalu juga tentang IPLM ya. Jadi nanti di akhir acara, di akhir Zoom ini ada link presensi yang harus diisi dan nanti kami pandu untuk mengisi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Anang. Silakan Bapak Anang. Inji, terima kasih Ibu Yesi. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Anang Dwi Purwanto, pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung. Sebentar saya mohon izin menyampaikan materi. Nggih Bapak Ibu, jadi tagline besarnya kegiatan kita adalah koordinasi dan pembinaan perpustakaan. Jadi nanti kita harapkan peran aktif Bapak Ibu bisa sharing begitu nggih, atau juga memberikan saran tentang kegiatan perpustakaan ke depan. Bapak Ibu, 3 kegiatan besar di tahun ini terkait perpustakaan, ada 3, yaitu ada lomba perpustakaan sekolah, kemudian akreditasi perpustakaan, dan pendataan perpustakaan. Nah, Bapak Ibu tenang saja, 3 kegiatan ini bisa dikerjakan bersama karena masing-masing kegiatan di dalamnya itu memerlukan data yang itu sama. Oke. Jadi data di lomba itu bisa digunakan untuk akreditasi dan juga pendataan perpustakaan. Begitu Bapak Ibu. Yang pertama terkait lomba perpustakaan. Jadi tahun ini di semester pertama, Perpustakaan Tulungagung mengadakan lomba perpustakaan sekolah untuk tingkat SD atau MI dan SMP atau MTS se-Kabupaten Tulungagung. Nah, lomba ini kita posting di Instagram dan kita juga telah bersurat ke Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Jadi kita harapkan nanti Bapak Ibu instansi pembinanya juga tahu gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk terkait surat pemberitahuan, kemudian pedoman
dan kuesioner yang perlu diisi, Bapak Ibu bisa unduh di ini alamatnya bit.ly/lomba-perpus-TA-2023. Ini bisa Bapak Ibu unduh juga di link materi, nanti kita sampaikan di kolom komentar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait timeline. Jadi kita sudah membuat ancer-ancer nggih Bapak Ibu. Untuk kegiatan lomba ini kita mulai di tanggal 17 Januari kemarin sampai tanggal 22 Januari kita melakukan pengumuman lomba, pengiriman surat, pembuatan flyer di media sosial kami. Bapak Ibu juga bisa persani di Instagram Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung. Nah, kemudian untuk di tanggal 23 Januari sampai tanggal 3 Februari, jadi ini tenggat waktunya itu 2 minggu Bapak Ibu. Ini kami menerima pengumpulan kuesioner. Nah, pengumpulannya bisa dikumpulkan secara fisik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Jalan Urip Sumoharjo, Kepatihan, maupun via email. Emailnya makaten dinperpusip.kaptulungagung@gmail.com. Nah, kemudian yang perlu dikumpulkan apa saja? Yaitu hanya kuesioner saja. Kuesioner nanti isiannya adalah ABC, ABCD. Sebentar saya tampilkan kuesionernya. Oke, ini gambaran kuesionernya Bapak Ibu. Untuk di halaman pertama ada profil, kemudian tata cara pengisian, kemudian ini adalah form penjurian atau bobot nilai masing-masing indikator. Ada 9 indikator Bapak Ibu, dari organisasi perpus, gedung, sarpras, anggaran, SDM, koleksi, pengelolaan bahan pustaka, layanan perpustakaan, dan terakhir penguat. Nah, nanti di dalamnya itu ada uraian, ada indikator kunci, dan kategori penilaian, ada A, B, C, D. Nah, Bapak Ibu tinggal menulis di sebelah kanan ini, di kolom paling kanan. Misalkan untuk nomor 1, perpus Bapak Ibu memiliki struktur organisasi, memiliki deskripsi tugas, dan memiliki relawan, yaitu berupa sahabat perpustakaan atau pustakawan siswa. Nah, ini Bapak Ibu menulis A. Nah, di sini menulis A. Misalkan hanya memiliki struktur organisasi berarti C. Jika belum punya apa-apa, jadi ditulis D. Ini nanti penulisannya ke bawah semuanya Bapak Ibu ada sekitar 60-an ya, atau 50 ngoten. Nah, sampai bawah nanti paling bawah nanti diisikan tanda tangan kepala sekolah dengan stempel dan tanda tangan kepala perpustakaan. Nah, ini nanti hasil kuesioner ini akan kita nilai Bapak Ibu. Kita nilai kemudian kita umumkan pada tanggal ini. Untuk periode penilaiannya 4 sampai tanggal 9 Februari kita nilai dan kita sampaikan hasilnya tanggal 10 Februari. Itu untuk hasil penilaian berupa nominator atau 10 nominasi terbaik dari penilaian kuesioner. Nah, selanjutnya setelah kita umumkan, nanti ada waktu 2 minggu lagi, yaitu tanggal 11 sampai tanggal 26 Februari,
ini untuk pengerjaan bukti dukung dan pengumpulan file. Jadi yang Bapak Ibu isi tadi dari kuesioner tadi, misalnya ada struktur organisasi. Jadi bukti dukungnya apa? Bukti dukungnya yaitu foto struktur organisasi. Begitu juga dengan deskripsi tugas dan relawan perpustakaan. Jadi ada foto yang menjelaskan bahwa di perpustakaan Bapak Ibu memiliki itu. Untuk keterangan bukti fisik Bapak Ibu bisa bersani di lampiran ketiga. Oke, melaporkan esok. Jodak kelompok liya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa bersani ya. Ini untuk organisasi perpustakaan, bukti fisiknya ini ada macam-macam. Kemudian misalkan SDM perpustakaan di indikator kedua, jenjang pendidikan formal tenaga perpustakaan, ini fotokopi ijazah. Ini fotokopi ijazah. Bukan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bersani di lampiran ketiga untuk pengisian bukti dukungnya. Nah, ini yang mengerjakan siapa? Yaitu yang masuk ke dalam nominasi 10 terbaik untuk tingkat SDMI maupun untuk tingkat SMP dan MTS. Begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya setelah pengumpulan bukti fisik, nanti dalam 2 minggu pengerjaan bukti fisik ada juga pendampingan pengerjaannya. Ada 2 kali pendampingan di minggu pertama dan minggu kedua. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir nanti pengisiannya bagaimana. Untuk yang lolos nominasi akan kita bina untuk kita bantu untuk pengisian atau melengkapi dokumennya. Nah, kemudian di tanggal 27 Februari sampai tanggal 15 Maret ini juga ada sekitar 2 minggu lebih. Ini kegiatannya adalah visitasi ke lapangan. Jadi kita ke perpustakaan Bapak Ibu untuk mengecek antara kuesioner, bukti dukung, dan yang ada di lapangan. Nah, ini nanti sehari-sehari Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah tanggal 20 Maret. Ini sebelum puasa kita umumkan pemenang dan nanti ada pengambilan hadiah untuk tanggal 20 Maret. Jadi kegiatan lomba ini 3 bulan Bapak Ibu, dari Januari kita persiapan, Februari proses pengerjaan, dan nanti di Maret untuk proses penjuriannya. Terkait lomba perpustakaan, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Inggih dari Pak Tribudi, monggo Bapak. Oke, mohon maaf tadi agak terlambat. Untuk masalah pengiriman kuesioner itu berarti nanti ke perpustakaan atau hanya lewat DM Instagram ngirim atau bagaimana? Itu berarti hanya ngirim kuesioner sampai tanggal 3 Februari. Leres ngoten nggih. Nggih. Untuk pengiriman kuesioner, sebentar. Untuk pengiriman kuesioner, nanti kita menerima dua tipe nggih. Bisa Bapak Ibu kirimkan ke kami di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tulungagung yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo nomor 4, di depannya SMP 3. Ini untuk fisik, atau misalkan Bapak Ibu tidak banyak waktu untuk ke kota, Bapak Ibu bisa mengirimkan via email.
yaitu dikirimkan via email, bisa Word, bisa PDF, monggo dikirim ke dinperpusipkap.tulungagung@gmail.com. Setelah berkirim via email, nanti Bapak Ibu bisa WA ke akun informasi pelayan perpustakaan di nomor WhatsApp yang di bawahnya niki 08887133 639. Ngoten nggih Pak Tribudi. Oke, matur suwun. Nggih, sami-sami Bapak. Inggih Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan terkait kuesioner nggih, monggo kita misalkan nanti ada kesulitan atau bingung terhadap kuesioner, Bapak Ibu bisa tanyakan juga. Seperti misalnya di kemarin ada yang tanya di Sarpras dari Pak Febri nggih, kalau nggak salah dari SMP Al Azhar itu bertanya tentang scanner di poin nomor 15. Scannernya apa termasuk scanner barcode? Nggih. Jadi scannernya ini boleh scanner dokumen yang biasanya jadi satu dengan printer ataupun scanner barcode. Itu bisa dimasukkan, monggo. Jadi untuk lomba ini, untuk tahap pertama Bapak Ibu, jangan keburu takut untuk mengerjakan bukti fisik nggih. Silakan mengerjakan kuesioner dulu semampunya. Nanti ada waktu tersendiri untuk pengerjaan bukti dukung atau bukti fisik, dan nanti kita kerjakan bersama-sama Bapak Ibu. Ada sekitar 2 minggu nanti kita bisa fokus mengerjakan bukti fisik. Kemudian ada yang resen dari SD 3 Tamban. Monggo Bapak atau Ibu nih. Dari SD 3 Tamban, apakah bisa open mic? Atau kalau nggak begitu bisa chat di kolom komentar nih. Dari SDN 22, untuk link kuesioner kita jadikan satu, Bapak Ibu, ada di bit.ly/lomba perpus TA. Ini ada materi terkait Zoom juga kita sampaikan di link ini, jadi satu semuanya. Ini yang menyusul nanti link, bukan link sih, maksud saya yang menyusul nanti ada berkas relaksasi akreditasi. Nanti kita sampaikan juga. Nggih, nomor WA sebentar. Nomor WA. Nomor WA-nya niki nggih. Nomor WA ini bisa Bapak Ibu persani juga di Instagram Bapak Ibu. Di Instagram nanti ada tombol untuk kontak, nanti bisa diklik juga. Ada nomor telepon, email, dan WA.
di kontak. Sebentar, kontak. Oh, di HP nggih adanya. Kalau di sini kontaknya nggak ada. Nggih, terkait lomba ini kami harapkan Bapak Ibu nanti mengikuti lomba seadanya saja, tidak perlu dicari-cari gitu. Seadanya di perpustakaan Bapak Ibu saja nanti disampaikan lewat kuesioner. Soalnya nanti ke depan itu kita akan melakukan pembinaan itu berdasarkan data di kuesioner lomba Bapak Ibu. Jadi kita akan tahu perpus mana yang memang ingin lomba, ingin dilakukan pembinaan, ingin melakukan pembenahan. Jadi kita fokusnya nanti ke kuesioner itu Bapak Ibu. Jadi istilahnya itu kita akan prioritaskan dulu untuk perpustakaan yang mengikuti lomba dan mengisi kuesioner. Ngoten Bapak Ibu. Jadi seadanya saja di perpustakaan Bapak Ibu, apa yang ada silakan diisi dalam kuesioner. Seperti itu. Perpustakaan Tulungagung. Sebentar. WA Perpustakaan Tulungagung. Untuk WA Perpustakaan Tulungagung ini nggih, Bapak Ibu. Bisa digeser. Perpustakaan Kabupaten Tulungagung ini WA-nya ini. Coba diperiksa lagi nggih dari SD 3 Tamban. Ini ada di sini 0888 7133 639. Nggih, saya jawab dari kolom komentar nggih dari Pak Tribudi dari SMPI Sunan Gunung Jati. Mohon maaf untuk kegiatan lomba perpustakaan hanya tahun ini atau ke depan terus diadakan. Sepertinya tahun depan tidak ada lagi nggih, tidak setiap tahun ada lomba perpustakaan. Kita untuk tahun ini kita fokus ada lomba perpustakaan untuk tingkat SD dan SMP. Jadi ya Pak Ibu jangan kalau bisa itu ikut di tahun ini dulu. Untuk tahun depan kita belum tahu ada lagi atau tidak. Sepertinya tahun depan nanti kita fokus ke pendataan setelah lomba ini. Ngoten Mbak Budi.
Tidak setiap tahun. Untuk lomba perpustakaan tidak setiap tahun ada. Jadi untuk tahun ini semoga Bapak Ibu bisa ikut dengan mengirimkan kuesioner. Begitu. Kemudian dari Bu Rina Herlina, yang belum punya NPP dan belum akreditasi apa bisa mengikuti lomba? Bisa Ibu. Untuk yang belum punya NPP dan belum akreditasi boleh ikut lomba, karena lomba ini sifatnya umum, istilahnya misalkan perpustakaannya belum punya gedung pun, hanya buku atau numpang di kelas ngoten boleh ikut juga. Jadi dari kuesioner nanti kita akan tahu kondisi perpustakaan Bapak Ibu, kemudian kita dari Perpustakaan Tulungagung sebagai instansi pembina perpustakaan tingkat kabupaten dan kota bisa menentukan langkah pembinaan apa semacam itu. Justru nanti kalau Bapak Ibu tidak ikut, kemudian menunggu di tahun-tahun selanjutnya, kita dari Dinas Perpustakaan tidak dapat data untuk pembinaan, kemudian Bapak Ibu juga belum tentu di tahun selanjutnya itu bisa dapat info lomba lagi seperti itu. Ibu Rina Helina mungkin bisa open mic Ibu, atau ada yang kurang jelas ngoten? Untuk lomba, nggih Pak Tribudi, monggo kalau lanjut di open mic boleh, monggo Bapak. Jenengan open mic mohon Bapak. Mohon maaf Mas, mau tanya. Itu nanti kira-kira sebelum tanggal itu kira-kira ada enggak list-list yang ikut lomba gitu-gitu? Atau mungkin nanti searching-searching di Instagramnya perpustakaan Tulungagung itu yang mengikuti lomba sampai tanggal ini masih sekian-sekian. Kira-kira ada enggak itu nanti? Untuk Kalau list pengumpulannya nggih. yang sudah hari ini yang sudah mengumpulkan kuesioner gitu-gitu. Oh iya. Daripada japri-japri petugasnya. Oh gitu, nggih. Nanti kita buatkan juga daftar list yang sudah mengumpulkan kuesioner di mendekati hari terakhir ya. Kemarin baru satu yang telah mengirimkan ke kita via WA. Iya. Jadi takutnya kan nanti kalau sudah masuk atau belum, kalau ternyata lewat Untuk email atau lewat untuk via WA itu. Selanjutnya nanti kita akan buatkan link untuk teman-teman yang telah tergabung nanti, biar bisa ngajak teman yang lain. Gitu nggih, Pak Tribudi? nggih, jadi Ya, biar nggih. Siap, terima kelihatan. kasih sarannya. Nggih, karena ini hari ini kelihatannya kalau untuk lomba perpus di Tulungagung pun tidak sendirian, karena tiap daerah, contohnya Surabaya itu hari ini juga lomba, yang dari Jambi juga teman-teman di sana itu juga hari ini lomba semua Oh, juga. ngoten. Nggih. Nggih, jadi nggih saya apresiasi memang. Makanya tadi saya tanya untuk kedepannya bagaimana gitu loh. Kalau memang tahun depan
diadakan lagi. Ya paling tidak bisa, mohon maaf, perpusnya sakit diobain saking kepolo Nggih. sekolah. Nggih. Jadi benar perhatian lah. Iya, jadi untuk tindak lanjut kedua, tadi kan yang pertama pembinaan, nggih. Kalau nanti semua yang terkumpul ke kita, kuesionernya akan kita lakukan pembinaan, itu sudah pasti. Kemudian tingkat selanjutnya itu bagi pemenang, nanti kita naikkan ke tingkat provinsi, Bapak Ibu. Jadi misal nanti ada lomba perpustakaan di tingkat provinsi, jadi kita tidak kesulitan karena sudah menemukan perpustakaan tingkat SD SMP yang telah memiliki standar untuk ikut lomba. Nah, harapannya nanti di provinsi pun juga demikian sampai di tingkat nasional, ngoten. Kemudian untuk kegiatan lombanya memang ini tidak bisa dipastikan setiap tahun itu ada. Nggih. Tapi untuk di tahun ini kita dari Dinas Perpustakaan berusaha agar berjalan lomba perpustakaannya untuk tingkat SD dan SMP terlebih dahulu. Terima kasih informasinya Pak Tribudi. Terkait untuk lomba, Bapak Ibu apakah ada kesulitan atau pertanyaan? Kalau tidak ada nanti kita lanjut ke kegiatan kedua, nggih. Dari Ibu Yemi Susanti, MI Al-Huda Joho. Mohon maaf untuk surat pemberitahuan yang dimaksud tadi dari lembaga kita mengirim surat ke Perpusda begitu nggih? Mboten Ibu, untuk surat pemberitahuan. Jadi saya bukakan ya untuk foldernya. Jadi link materi kalau Bapak Ibu buka nanti bentuknya seperti ini. Di pertama ini ada materi Zoom. Nanti insya Allah untuk yang bawahnya akan kita sampaikan link data yang sudah masuk ke kita di sini. Selanjutnya ada perpustakaan SDMI dan SMP MTS. Bapak Ibu pilih sesuai klasternya. Nah, yang pertama ada surat pengantar lomba. Ini surat dari dinas, kita tujukan ke kepala sekolah SD atau MI se-Tulungagung bahwasanya perpustakaan Tulungagung mengadakan lomba perpustakaan yang mana lombanya ini kita lampirkan di lampiran 1, 2, dan 3. Di lampiran 1 ini adalah pedoman. Di sini ada persyaratan peserta, ada kategori lomba, ada komponen penilaian, ada penilaian administrasi dan lapangan, visitasi, kemudian pengukuran nilai berdasarkan SNP. Ini ada waktu pelaksanaan, kemudian penentuan pemenang, dan penghargaan pemenang. Ini ada timeline jadwal lombanya. Kemudian untuk lampiran 2 ini berupa kuesioner yang perlu Bapak Ibu isi. Dan Bapak Ibu kirimkan kembali ke kita via email maupun langsung ke kantor. Nah, ini untuk file PDF, kemudian yang atas ini untuk file Word Bapak Ibu yang bisa diedit langsung. Kemudian lampiran ketiga ini digunakan bagi nominator atau 10 nominasi yang telah mengirimkan kuesioner. Nanti kita pilih sekolah yang nilainya bagus, 10 besar. Kemudian kita lanjutkan ke pembinaan pengisian berkas lomba. Nah, ini pengisiannya apa saja? Ini ada dari struktur organisasi, untuk poin kelembagaan, ini ada laporan kerja dan lain-lain. Ini ada daftar inventaris,
sampai terakhir nanti ada ini untuk komponen penguat berupa daftar karya inovasi. Nah, ini dilakukan untuk tahap selanjutnya Bapak Ibu setelah pengumuman nominator atau 10 nominasi terbaik. Nah, kapan dibagikan ke kita link itu? Link lomba ini kita sudah bersurat nggih ke dinas maupun ke Kemenak itu pada tanggal 18 Januari hingga tanggal 22 Januari. Itu kita sudah berkirim surat ke dinas maupun kita bagikan di grup WhatsApp untuk perpustakaan SDMI dan SMP atau MTS. Ini sudah kita bagikan. Nah, Bapak Ibu bisa dipersani di tanggal tersebut. Mungkin terlewat nih infonya berupa link. Nanti silakan Bapak Ibu unduh. Bapak Ibu persani bisa dibuat mengisi kuesioner sambil menunggu surat turun dari dinas melalui kepala sekolah. Atau kalau enggak gitu Bapak Ibu misalkan suratnya belum turun dari dinas ke kepala sekolah, Bapak Ibu juga bisa matur ke Bapak Ibu kepala sekolah terkait kegiatan ini. Nah, ini bisa dipersani dari surat, di link ataupun dari postingan Instagram. Makaten nggih Bapak Ibu dari SD 3 Tamban. Nah, ini untuk lomba mungkin sebatas itu dulu. Sampai hari Jumat besok tanggal 3 Februari kita harapkan Bapak Ibu sudah mengirimkan kuesioner bisa berupa fisik maupun digital kepada kami. Nanti akan kita input ke dalam tabel Excel-nya untuk melakukan penjurian seleksi administrasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi terkait lomba, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu akreditasi perpustakaan. Nah, akreditasi perpustakaan ini berjalan sepanjang tahun Bapak Ibu, dari bulan Januari sampai bulan Desember. Kemudian ini ada 3 pola. Yang pertama adalah reguler, yaitu visitasi luring atau daring, tergantung situasi dan kebijakan. Untuk yang kedua ada portofolio atau pemeriksaan berkas saja dan daring. Jadi yang pertama reguler ini akreditasi secara umum, yang mana Bapak Ibu nanti diharuskan mengisi kuesioner seperti lomba itu dan juga bukti fisik. Jadi langsung jadi satu. Sebelum akreditasi itu berkirim kuesioner instrumen dan bukti fisik. Kemudian yang kedua, portofolio ini hanya berkirim berkas saja. Ini semacam berkirim kuesioner saja. Berkirim data saja. Ini untuk portofolio. Kemudian ini juga ada pemeriksaan berkasnya secara daring. Kemudian untuk relaksasi, untuk reguler dan portofolio itu hampir sama Bapak Ibu nggih. Ini istilahnya yang berat itu biasanya reguler, portofolio itu yang medium, yang tengah-tengah. Ini ada beberapa berkas yang perlu diisi hampir sama dengan reguler, sedikit banyak. Kemudian untuk yang ketiga, ini mode relaksasi. Ini baru Perpustakaan Nasional jalankan mulai tahun 2022. Ini dikhususkan untuk perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, desa atau kelurahan, dan perpustakaan kecamatan saja. Relaksasi ini hanya mengisi kuesioner dan
beberapa pernyataan. Salah satunya yaitu pernyataan kalau perpustakaan Bapak Ibu telah mengolah sejumlah 1000 eksemplar buku, 1000 judul buku, gitu. Nah, kemudian dari 3 mode ini perbedaannya, kalau Bapak Ibu menggunakan mode relaksasi yang nomor 3, Bapak Ibu nanti paling tinggi nilainya adalah C, akreditasinya C. Untuk 1 dan 2 ini paling tinggi nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai akreditasi A. Nah, selanjutnya bagi Bapak Ibu yang telah mengirimkan baik melalui reguler atau relaksasi, Bapak Ibu bisa persani di link ini. Karena link ini akan menjelaskan di tahap mana Bapak Ibu sekarang. Sebagai contoh, saya bukakan satu nih, yang relaksasi. Nah, ini sebagai contohnya di tahun 2022 nggih. Dari Tulungagung itu telah berkirim banyak. Ini ada dari SMK Negeri 2. Kemudian ini ada SD Negeri 3 Tamban. Nah, ini bisa dicek Bapak Ibu. Ini April, 31 April, 31 Maret sampai 1 April. Ini berkasnya sudah sebelah kanan ya. Ini sudah oke, terakreditasi C 1 April 2022. Nah, nanti ya Pak Ibu bisa persani nggih, berkas Ibu sudah sampai mana untuk akreditasinya. Nah, untuk pendaftaran akreditasi nanti mengirimkan isian berupa berkas pendaftaran yang dikirimkan melalui email akreditasi pil2.perpusnas@gmail.com. Nah, kemudian untuk akreditasi di tahun 2023 nanti Bapak Ibu bisa persani akun akreditasi nasional di Instagramnya dsa.perpusnas. dsa.perpusnas. Nah, ini akun Direktorat Standar dan Akreditasi Perpustakaan Nasional. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan tentang akreditasi, boleh langsung bertanya ke akun ini, monggo. Di sini juga membahas tentang akreditasi terbaru di tahun 2023, yang mana sebelumnya hanya terdapat 6 komponen. Nanti di tahun 2023 ini kita mendapat 9 komponen. Ada 9 komponen yang perlu dikerjakan untuk akreditasi reguler dan portofolio. Nah, 9 komponen itu ini aja, ini Bu, Bapak Ibu. Koleksi perpustakaan, sarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan perpus, pengelolaan perpustakaan, inovasi, tingkat kegemaran membaca, dan indeks pembangunan literasi masyarakat. Jadi mungkin 2 ini nggih yang baru itu, tingkat kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat. Nah, TGM dan IPLM ini akan berlanjut ke pendataan perpustakaan Bapak Ibu. Jadi pendataan perpustakaan itu berupa
pengerjaan data perpustakaan dalam satu aplikasi pokok, yaitu namanya adalah nomor pokok perpustakaan atau NPP. Yang mana NPP ini adalah nomor identifikasi perpustakaan se-Indonesia yang dapat diakses pada data.perpusnas.go.id. Nah, kemudian kegunaan NPP apa? Perpustakaan yang sudah memiliki NPP bisa mengunggah data profil dan data NPP setiap tahun untuk melakukan pembaruan. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki NPP, silakan Bapak Ibu klik akunnya data.perpusnas.go.id, nanti ada tombol registrasi. Nah, silakan mendaftarkan akun di situ untuk mendapatkan NPP. Nah, kemarin di tahun 2022 dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Tulungagung telah melakukan Zoom terkait NPP, dan alhamdulillah sudah banyak teman-teman yang telah memiliki NPP. Nah, untuk lama pengerjaan NPP ini setiap tahun Bapak Ibu, sama seperti akreditasi, sepanjang tahun juga dibuka untuk NPP. Kemudian turunnya NPP dari pendaftaran itu jangka waktunya antara 1 sampai 2 bulan. Tergantung pengerjaan di akunnya. Soalnya nanti di akun NPP Bapak Ibu harus mengisi data-data terkait perpustakaan, yang mana data-datanya ini sama seperti data akreditasi maupun data lomba perpustakaan. Makanya kita jadikan satu kegiatan ini, karena 3 kegiatan ini itu sebenarnya sama. Jadi Iman kalau mengerjakannya nanti terpisah-pisah. Nah, kemudian ini ada IPLM, komponen baru di akreditasi perpustakaan. Itu IPLM adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, yang mana ini adalah salah satu indikator kunci kegiatan bidang perpustakaan yang digunakan untuk pengukuran terhadap usaha yang dilakukan oleh pemerintah, baik daerah, provinsi, kabupaten, kota, dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Jadi ini yang awalnya hanya provinsi dan kabupaten kota, sekarang IPLM diturunkan lagi kepada perpustakaan di tingkat bawahnya, yaitu perpustakaan Bapak Ibu di sekolah dan perpustakaan desa dan kecamatan. Jadi nanti IPLM ini juga menjadi salah satu indikator penilaian di dalam akreditasi Bapak Ibu. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu jangan lupa mengisi presensi untuk rapat di linknya bit.ly/presensi pembinaan 2023. Bapak Ibu yang kemarin telah mengisi, hari ini mengisi lagi tidak masalah, tidak apa-apa. Mungkin begitu dari saya kembalikan ke Ibu Yesi, Ibu moderator, monggo Ibu. Baik, terima kasih untuk Bapak Anel yang sudah menjelaskan tentang materi hari ini. Jadi untuk lomba perpustakaan, Bapak Ibu cukup mengisi instrumen itu huruf ABC-nya saja, nggih. Nggih. Jadi tidak perlu membuat bukti fisiknya untuk pengiriman instrumen. Hanya mengisi huruf ABC-nya saja.
Dan kemarin sudah ada beberapa yang mengirimkan. Kami tunggu untuk perpustakaan yang lain untuk segera mengirimkan terakhir besok tanggal 3 Februari. Selanjutnya, untuk presensi bisa kita isi sarung-sarang ya. Saya pandu di sini. Monggo diisi link presensinya. Oke. Sudah dibuka apa belum ya Bapak Ibu untuk link presensi pendataan dan pembinaan perpustakaan hari ini? Karena di presensi ini ada beberapa data yang harus diisi. Bisa kita kerjakan bareng-bareng ya. Untuk presensi pendataan ini yang pertama yang harus diisi ada nama. Nama ini harus diisi sesuai dengan nama Bapak Ibu semuanya yang ada. Nanti akan digunakan sebagai sertifikat. Nah, untuk klasternya bisa dipilih dari SD, MI, SMP, atau MTS. Untuk instansinya bisa diisi dari instansi masing-masing. Lalu untuk kecamatan, selanjutnya ada beberapa data yang harus diisi. Salah satunya yaitu yang pertama jumlah siswa. Ini jumlah siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Jumlah siswanya. Oke. Misalkan ada 150 siswa. Lalu untuk jumlah koleksi perpustakaan. Yang pertama ini ada jumlah koleksi dalam judul. Ini bisa kalau misalkan datanya tidak ada atau belum ada, bisa dikira-kira saja nggih jumlah koleksinya. Misalkan ada 500 judul. 500 judul. Nah, selanjutnya ada jumlah koleksi perpustakaan dalam eksemplar. Jumlah koleksi perpustakaan dalam eksemplar ini, kalau misalkan belum ada datanya, bisa diambilkan dari sini, dari koleksi judul ini. Misalkan satu judul itu ada berapa eksemplar bisa dikalikan. Jika di perpustakaan Bapak Ibu ada satu judul itu ada 2 eksemplar, bisa dikalikan 2. Jadi di sini 500 dikali 2 ada 1000 eksemplar. Lalu untuk selanjutnya ada jumlah tenaga perpustakaan. Jumlah tenaga perpustakaan ini sesuai dengan yang ada di struktur organisasi perpustakaan. Jadi di sini termasuk kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan. Jadi ada 2 ya. Kalau misalkan ada kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan. Kalau misalkan cuma 1, berarti di sini juga dituliskan 1. Selanjutnya, untuk jumlah kunjungan perpustakaan per hari tahun 2022. Jumlah kunjungan perpustakaan per hari ini yang berkunjung ke perpustakaan itu per harinya sekitar berapa rata-rata per harinya. Atau misalkan kalau Bapak Ibu sudah membuat statistik
kunjungan perpustakaan ya, laporan kunjungan perpustakaan itu bisa dilihat dari situ. Bisa dihitung rata-ratanya, misalkan 1 bulan itu ada berapa, itu bisa diambil dari situ untuk kunjungan perpustakaan per hari. Ini saya isi misalkan 1 hari itu sekitar 20 siswa. Lalu selanjutnya ada jumlah siswa yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan. Jumlah siswa yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi perpustakaan ini misalkan pada saat masa orientasi, waktu penerimaan murid baru itu biasanya untuk siswa baru kan dikenalkan dengan perpustakaan. Nah, itu bisa dituliskan di sini jumlah siswa baru yang tahun 2022 itu kemarin berapa, bisa dituliskan di sini. Nah, selanjutnya yang terakhir ada data jumlah anggota perpustakaan. Jumlah anggota perpustakaan ini bisa dari jumlah siswa, jumlah pendidik, dan tenaga kependidikan. Nah, nanti jumlahnya ada berapa dituliskan di sini. Misalkan ini yang tadi kan kita menuliskan 150 ya untuk jumlah siswanya, lalu tinggal ditambah dengan jumlah pendidik dan tenaga pendidikannya. Berarti misalkan ada sekitar 15, berarti ini 150 ditambah 15. Lalu setelah itu kirim ya, diklik kirim. Nah, setelah selesai mengisi bisa diklik kirim ya Bapak Ibu. Data ini nanti juga akan kami gunakan untuk sertifikat kegiatan hari ini. Monggo silahkan yang belum mengisi segera mengisi. Dan bagi yang belum bergabung ke grup pustakawan sekolah, bisa bergabung ke grup pustakawan sekolah ya. Yang ada di linknya sudah kami bagikan di kolom chat. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom hari ini. Yang belum absen, yang belum presensi, monggo kami tunggu presensinya. Dan yang belum mengirimkan instrumen lomba, segera dikirimkan ya, kami tunggu karena kemarin juga ada beberapa yang sudah mengirimkan. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, mungkin kurang jelas, bisa nanti langsung chat menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ana. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Mungkin yang belum jelas atau mungkin masih ada yang perlu ditanyakan bisa ikut bergabung lagi di Zoom berikutnya ya besok. Ya, mohon kirim kembali untuk min 5 Tulungagung.
Ya, untuk presensinya yang belum presensi, link presensi ada di kolom chat nggih. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.